寸之地，碾落做成泥。冷眼交风雨，楚河我自知己，谈命运。只见众生如雨，黄沙淘尽，旧梦醒。迢迢剑入纸，举中指，算如雨，无不现重影。纵使真剑气，一命破残局。举中计，冷落雨，缓缓虚实听，天地作棋。红尘的过去，落醉如洗，无悲泣，花尽小说里，放回最知情。Keberhasilan Putri Agung merundingkan perdamaian dengan Raja Xiaonan berkat dekret kaisar dari guru besar. Kini, dia ke kediaman menyampaikan terima kasih. Terlihat jelas dia sudah memahami, tanpa bantuan guru besar, dia tidak akan bisa bergerak. Putri Agung mengetahui kemampuan guru besar, dan dia menunjukkan niat baik. Tampaknya dia bermaksud membentuk aliansi. Kekuasaan yang tidak digenggam di tangan sendiri hanyalah ilusi kosong. Begitu Culing meninggal, Prefektur Yunchong sudah dikelilingi oleh musuh. Meskipun ada Chong Changrong yang berjaga, Gurun Utara, dan Prefektur Xiaonan, keduanya sedang mengawasi dengan ketat. Mana mungkin selembar surat perjanjian saja mampu untuk mengikat mereka. Dulu si Yanfang mengembalikan dokumen pemindahan milikku, tapi dia justru merebut peluang dalam menyelesaikan kepungan Prefektur Xiaonan dan memperoleh keuntungan besar. Kini situasi telah berubah. Bersekutu dengan siapapun harus pertimbangkan dengan matang sebelum bertindak. Putri Agung merusak etika para wanita bangsawan di ibu kota Chu, membiarkan beberapa wanita menampakkan diri di depan umum, bahkan mengadakan acara pertemuan sastra kediaman Chu. Sungguh konyol sekali. Mana ada cendekiawan sejati yang mau pergi ke sana? Ucapan Tuan Muda Qing sungguh menarik. Hanya mengizinkan pria bersenandung puisi dan sajak. Tidak izinkan pertemuan sastra kamu wanita? Jangan-jangan takut dikalahkan oleh kami, para wanita rumahan. Beraninya kamu bicara sembarangan. Tuan Muda Qing, kami adakan pertemuan sastra agar orang-orang dapat menunjukkan bakat dan kemampuan. Tidak seperti kamu. Dan juga teman belajarmu ini hanya kaum tidak berguna yang merendahkan orang lain di belakang. Masalah bakat dan ilmu tidak bisa kamu curi ataupun rampas. Tidak ada gunanya kamu membual di sini. Baik, kalau begitu hari ini kita bertanding. Biarkan semua orang melihat apakah kamu benar-benar terpelajar. Baiklah. Namun jika kamu kalah, tidak boleh merendahkan pertemuan sastra kami. Terlebih lagi menghalangi orang lain. Mari bertanding. Kamu masih muda tapi sudah sanggup ini. Kalau begitu, dalam keahlian catur, kaligrafi, serta bakat seni, mohon Tuan Muda Qing bersedia memberikan petunjuk. Tang, apa keahlian caturmu benar-benar hebat? Sebelumnya pernah belajar sedikit dengan kakak Chiang. Menghadapinya, rasanya sudah cukup. Apa yang bisa kamu pelajari dari seorang wanita? Hah? Masih mau lanjutkan permainan? Apa hebatnya bisa bermain catur? Itu hanya permainan kecil bagi kalian para gadis mengisi waktu luang saja. Iya, benar. Mari bertanding keahlian kaligrafi. Seluruh waktuku kuhabiskan untuk belajar. Baiklah. Aku juga tidak perlu belajar untuk mencari nafkah dan bertahan hidup.
Jadi keahlian kaligrafi hanya caraku mengisi waktu luang. Tulisan ini benar-benar bagus. Benar, tidak kalah dari Tuan Muda Ching. Dia tampaknya pernah belajar dengan tekun. Lihat, dia mengganti gaya penulisan lagi. Sungguh bagus. Keahlian kaligrafi bukan siapa yang paling cepat. Benar. Tepat sekali. Tuan Muda Ching, keahlian kaligrafi bukan membandingkan siapa yang menulis lebih banyak. Benar. Dia masih begitu keras kepala. Wanita muda terbiasa licik dan curang. Iya, benar Tuan Muda Ching, kamu masih berani merendahkan pertemuan sastra kediaman Chu dan kemenangan dari 3 babak. Menurutku, babak ketiga tidak perlu dipertandingkan. Jangan sampai pada akhirnya Tuan Muda Ching kehilangan harga diri. Jika Tuan Muda Ching tidak menerima ini, datanglah ke pertemuan sastra kediaman Chu. Bertanding lagi secara adil dan terbuka. Pergi saja. Memangnya takut padanya. Bertanding dengannya. Benar. Tang, kita telah mempermalukan Tuan Muda Ching seperti ini. Apa tidak masalah? Tindakanku yang mencolok tadi hanya ingin buat mereka tidak memandang rendah pertemuan sastra kediaman Chu. Tuan Muda Ching juga bisa dibilang cukup terkenal. Dengan keributan seperti ini, pasti banyak orang yang datang meramaikan pertemuan sastra kita. Aku juga bisa dianggap tidak mengecewakan amanat dari Chow. Ayo pergi. Pertemuan sastra. Apalagi rencana yang kalian buat kali ini. Siapa itu? Paman Chang, ini aku. Tuan ke-9? Aku datang mengunjungimu. Duduklah. Saat sidang di aula leluhur tahun itu, hanya Paman Chang yang tidak menuduhku melakukan pembakaran. Aku selalu mengingat kebaikan itu. Aku hanyalah seorang pelayan. Hak apa yang kupunya untuk menyalahkan Tuan ke-9? Anda tidak perlu masukkan hal ini dalam hati. Arak ini tidak bisa kuminum lagi. Arak ini boleh tidak diminum. Jadi apa Paman Chang bisa memberitahuku? Anak kecil yang dibawa keluar dari desa Wei waktu itu. Apakah dia masih hidup? Sekarang orang tuaku sudah menetap di Akademi Chaosan. Suasana hati mereka lebih baik. Oh iya, pemerintah daerah memberikan sebidang tanah. Tanah itu bisa diterima, tapi paman harus mengajar 100 murid secara gratis. Kamu ingin biar ayah gunakan hasil dari tanah ini untuk sebarkan ilmu dan mendidik murid? Mengambil dari rakyat, gunakan untuk rakyat. Jadi paman akan punya reputasi lebih tinggi. Ayah pasti akan setuju. Namun, selama ini dia tidak pernah memedulikan pembukuan. Kali ini ibu akan sedih dengan bisnis yang merugikan ini. Biarkan ayah dan ibuku memetik pelajaran agar kelak bisa lebih berhati-hati dalam bertindak. Begitu ketamakan muncul, akan menjadi perangkap orang lain. Kakak sungguh berpikiran jernih. Oh iya, persaingan mencolok antara kamu dan Tuan Muda Ching di kedai teh memang membuahkan hasil. Itu membuat banyak orang menaruh minat pada pertemuan sastra kediaman Chu. Semua itu karena idemu yang bagus. Namun Chow, sebagian besar orang yang datang adalah untuk melihat lelucon. Mereka bilang, apa yang disebut wanita membaca buku adalah memiliki niat terselubung. Mengadakan pertemuan sastra juga hanya demi mencari pasangan serasi. Bagaimana bisa orang-orang terpelajar bicara sekasar itu? Jika kasar tidak perlu didengar, lagi pula tidak ada gunanya. Mereka hanyalah sebagian pria yang merasa kehilangan muka dan ingin mengembalikan harga diri mereka. Tunggu sampai hari pertemuan sastra tiba, biarkan mereka melihat dengan jelas siapa yang sebenarnya menjadi lelucon.
Terakhir kali Tuan Muda Ching kurang waspada sehingga kalah dalam catur, membuat kalian sekelompok wanita muda menjadi sangat angkuh. Hari ini aku akan perlihatkan pada kalian semua apa itu mempermalukan diri sendiri. Jangan berbicara terlalu percaya diri. Main dulu baru tahu hasilnya. Baiklah, kalau kamu kalah, kamu akan bagaimana? Jika aku kalah, aku akan menulis sendiri surat pengakuan kalah dan tidak akan menyentuh catur Berapa lagi. nilai surat pengakuan kalahmu itu? Kalian catur wanita, mana pantas memasuki aula yang agung ini? Omongan Tuan Muda Peng angkuh sekali. Aku tidak merasa ada yang salah dengan ucapanku ini. Jika Putri Agung menggunakan kekuasaan untuk menekan orang, aku juga bisa meminta maaf. Jika Nona Chow kalah, aku akan menemaninya menulis surat pengakuan kalah atas nama Putri Agung. Bagaimana menurut Tuan Muda Peng? Ciao. Putri Agung, untuk apa kamu melakukan ini? Karena kamu adalah wanita, dan aku juga. Mereka memandang rendah wanita, berarti memandang rendah kita semua. Ternyata ini maksud Putri Agung, membawa sekelompok wanita ini mengadakan pertemuan sastra. Kamu ingin jadi sandaran bagi mereka? Tidak, aku hanya ingin memberitahumu. Bidak yang dimainkan wanita juga mampu menentukan dunia. Cao, sebenarnya apa yang sedang kamu rencanakan? Tidak masalah kalau mereka beruntung bisa menang. Jika tidak sengaja kalah, apa kamu akan menggunakan nama Putri Agung untuk menulis surat pengakuan kalah? Tidak masalah, aku juga tidak takut kalah. Mengapa memangnya Putri Agung? Lagi pula mereka tidak pernah menghargai wanita. Bahkan jika berada di posisi tinggi juga tidak bisa membuat mereka tunduk dengan tulus. Tidak ada yang perlu ditakuti. Mereka punya latar belakang keluarga yang terpelajar, tidak akan kalah. Meski kalah tidak apa-apa. Asalkan terus bertanding, tidak akan kalah selamanya. Pasti ada kemungkinan untuk menang. Asalkan menang, maka hari ini tidak akan sia-sia. Bukankah sudah kukatakan tujuan pertemuan sastra untuk menunjukkan bahwa kaum wanita mampu bersanding dengan kaum pria? Dia menang, hebat sekali, sangat hebat. Hebat sekali. Meski kaum wanita, sejak kecil sudah baca buku, menulis aksara, dan menguasai 6 keahlian, sejak kecil tetap diajarkan bahwa mempelajari semua ini demi bisa menikah dengan keluarga yang baik, membantu suami dan mendidik anak, serta menyenangkan keluarga suami. Namun kali ini, kita tidak perlu demi menyenangkan siapapun. Hanya demi memenangkan reputasi untuk diri kita sendiri. Tuan Penerus, surat rahasia dari Raja. Ayahanda mengatakan bahwa badai di ibu kota Chu hanya mereda sejenak dan memintaku menunggu dengan sabar. Namun, dalam taktik catur yang diajarkannya padaku sejak kecil, selamanya hanya ada langkah mematikan. Bagaimanapun Raja masih memikirkanmu. Teying, siapkan tinta. Baik. Apa Anda ingin membalasnya? Aku ingin menulis surat pada Tengi. Guru besar Teng. Berbicara tentang dia bantu kita melarikan diri dari ibu kota. Tapi Cucau sama sekali tidak menghukumnya. Pasti ada transaksi lain yang disepakati. Melihat situasi saat ini, dia dan kita belum tentu masih di pihak yang sama. Di pihak yang sama atau tidak itu tidak penting. Tetapi utangnya padaku, bagaimanapun juga harus dikembalikan. Putri Agung, Mengapa hari ini guru besar masih menjaga kesopanan? Kedatanganku yang tiba-tiba tidak mengganggu guru besar, kan? Kebetulan aku dapat giok dinding, jadi datang untuk berikan pada guru besar. teksturnya hangat dan lembut, warnanya bersih dan berkilau. Memang sebuah barang langka yang sangat berharga. Terima kasih Putri Agung. Putri Agung,
Silakan. Putri Agung datang larut malam. Pasti ada urusan mendesak. Aku menerima laporan rahasia bahwa Raja Gurun Utara kembali lagi setelah pergi. Takutnya ada pergerakan di perbatasan. Kudengar guru besar dulu ingin mengutus jenderal kepercayaan ke Yunchong. Tapi dihalangi oleh Tuan Shi yang memegang token Putri Agung. Guru besar begitu memendulikan Yunchong, aku sungguh terharu. Oleh karena itu aku kemari untuk berunding denganmu mengenai kandidat jenderal pengawal. Bagaimana dengan Xian Lai? Putri Agung sedang bermain politik dengan keluarga Si. Tapi gunakan orang keluarga Si pimpin pasukan. Aku sudah menasihati bahwa kekuasaan pengawal tidak boleh diberikan dengan mudah. Kini pasukan diserahkan lagi kepada Xian Lai. Putri Agung mempercayainya atau yakin bahwa Xian Fang tidak berani menyentuhnya. Xian Lai adalah orang di pihakku, tidak ada hubungan dengan keluarga Xi. Putri Agung mengatakan dia di pihakmu. Tetapi di mata semua orang, dia bermargasi. Jika Xian Fang memintanya memilih, coba Putri Agung tebak. Apa yang akan dia lakukan? Dia akan memilihku. Karena Putri Agung telah membulatkan tekad, aku juga tidak bisa menasihati lagi. Aku hanya berharap kabar kemenangan dari perbatasan tidak memberikan keuntungan kepada orang lain. Guru besar berpikir berlebihan. Giok adalah giok yang bagus. Hanya saja itu harus dirawat dengan baik. Bisa-bisanya dia pergi mencari Tenggi. Benar, mereka bicara secara rahasia. Tampaknya Chu Chao telah menganggapku sebagai lawan. Dia ingin meminjam Tenggi untuk mengekangku. Kalau begitu langkah selanjutnya, adik ke-9 harus menguasai pasukan perbatasan. Kalau begitu kekuasaan militer jatuh ke tangan keluarga Si juga bukan merupakan hal yang buruk. Tidak. Kini adik ke-9 telah berubah. Namun untungnya, aku masih memiliki seseorang pengikut yang lebih penurut. Tuan Muda, kamu sungguh berpandangan jauh ke depan. Meski bidak catur kecil, jika digunakan dengan baik, juga mampu menggerakkan situasi. Apa belakangan ini guru besar menemui Xiao Shun? Dia Pangeran Sandra yang sedang ditahan. Aku tidak leluasa mengunjunginya. Tuan adalah guru besar. Baik itu rakyat dinasti Chu maupun menteri, semuanya harus memakluminya. Kini, menjaga batasan yang terlalu jelas dengannya malah membuat orang curiga. Jika Putri Agung memperingatkanku untuk berada di pihakmu, kenapa harus menguji lagi? Jangan-jangan ada rumor buruk mengenai diriku. Tidak ada. Aku hanya berbincang. Putri Agung, aku akan mengabdi dengan setia sampai mati demi kejayaan dinasti Chu. Tidak akan memiliki niat lain. Aku tentu tahu mengenai kesetiaan guru besar. Malam sudah larut. Aku tidak leluasa mengganggu lagi. Mengenai komandan pasukan perbatasan, kuharap guru besar mempertimbangkannya dengan seksama. Jangan buru-buru ambil keputusan. Guru besar, Putri Agung sudah tidak sehati lagi denganmu. Aku tahu. Di dalam papan catur ini, yang pertama akan dimakan adalah bidak yang sebatang kara. Kita harus buat rencana lebih awal dengan mengandalkan kemampuan sendiri untuk bertahan hidup. Guru besar, ini surat dari Tuan Penerus Xiao. Belakangan ini, keahlian ramalanku telah banyak meningkat. Aku berhasil pecahkan ramalan naga tersembunyi di dalam jurang. Aku belum sempat berterima kasih atas petunjuk guru besar dulu.
Aduh, pakaian pelayan istana ini merepotkan, membuat tangan dan kaki terkekang, tidak nyaman. Masih lebih nyaman pakaian silatku. Dengan gerakanmu yang seperti ini, kamu masih melayani nona muda. Berikan. Bahwa dia mengganti pakaian yang lebih ringan dan praktis. Tidak perlu disamakan dengan pelayan istana. Putri Agung dingin tapi hatinya hangat, persis dengan ibumu. Ibu? Ibu siapa? Ibunya Putri Agung. Ibunya adalah bibiku. Jangan bertanya lagi. Aku dulu pernah meramal untuk Putri Agung. Hasil ramalannya sang ibu masih hidup. Kukira tempurung kura-kuranya yang salah penempatan. Kamu bisa meramal dan begitu akurat. Coba ramalkan juga untukku. Tidak mau. Lupakan kalau tidak mau. Baiklah, kuramalkan untukmu. Hah? Bagaimana? Surat dari tempat yang jauh. Ini pun bisa kamu ramalkan. Aku melihatnya dengan mata. Putri Agung, surat dari prajurit. Ini dari si Yanlai. Ada apa? Jiu menemukan serpihan wadah minyak tanah di dalam reruntuhan desa Wei. Di atasnya ada sepotong nomor pengesahan dokumen pengiriman. Wadah minyak tanah. Ada yang gunakan minyak tanah untuk membakar. Hari Sinsi bulan keempat pengelolaan kuda di Tanchiu. Akta nomor 3. Apa arti nomor ini? Tanchiu sebutan lain untuk peternakan kuda di Xiaonan. Ini barang milik prefektur Xiaonan. Tuan Teng masih cukup peduli. Tahu untuk memperhatikan Tuan penerus. Belakangan ini aku dapatkan kabar bahwa ada orang yang diam-diam menyelidiki masalah desa Wei. Sejak desa tersebut dibakar, seluruh dokumen barang di prefektur Xiaonan telah dimusnahkan. Tidak mungkin bisa ditemukan celah apapun. Hanya takut ada orang yang tidak mau menyerah dan masih ingin memanfaatkan ini. Kekhawatiranmu bukan tanpa alasan. Pergi. Utus orang untuk awasi lebih ketat. Jangan sampai ada yang berhasil diselidiki orang lain. Masalah di desa Wei ini. Jika sampai melibatkan kita, tuduhan bersekutu dengan Gurun Utara akan membuat kita tidak akan bisa bangkit selamanya. Baik. Masih menunggu ayahmu menyelamatkanmu. Kini Xiaonan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Bidak catur sepertimu ini tampaknya sudah tidak berguna. Putri Agung sengaja datang kemari. Apa hanya demi mengatakan ucapan yang menyindir ini? Tidak. Aku datang untuk memberitahumu. Aku bisa memilih untuk tidak membunuhmu, tapi aku juga bisa membuatmu selamanya tinggal di ibu kota dan menjadi sandera politik. Aku tahu ayahmu mengirimkan surat padamu. Kamu kira dia benar-benar ingin menyelamatkanmu. Dari luar, surat ini seakan menenangkan. Tapi nyatanya mundur pun sudah dipertimbangkan. Jika kamu berniat melarikan diri, itu berarti sejak awal Xiaonan sudah berencana untuk menentang titah dan membohongi kaisar. Oh, tahukah kamu yang dia katakan padaku saat di Xiaonan? Aku memiliki 1 istri dan 3 selir. Total melahirkan 7 Cukup! anak. Kenapa? Marah. Rasa tidak berdaya seperti ini pasti menyiksa, kan?
Putri Agung. Mengapa terus menyudutkanku? Kamu mendesakku seperti ini. Bukan hanya ingin mendengarkan aku mengatakannya sendiri. Bahwa aku ingin kembali ke Prefektur Shonan. Namun aku tidak akan mengatakannya. Aku menyukai pekarangan kecil ini. Mungil dan juga indah. Kalau begitu aku doakan Tuan Penerus tinggal di sini selamanya. Mari kita lihat, sebenarnya kamu naga yang menanti kesempatan? Atau burung disangkar yang patah sayapnya? Ciao. Pertemuan sastra kediaman Chu kali ini keahlian catur Chiang luar biasa. Dia kalahkan banyak pelajar, membuat kaum wanita merasa bangga. Kemampuan bermain catur Jiang memang harus ditunjukkan pada dunia. Dia mendalami dengan tekun, akhirnya bisa melihat dunia dengan jelas. Beradu strategi di papan catur tidak seharusnya bedakan wanita dan pria. Oh iya, ku dengar Guru Besar Teng terus menahan jasa militer dari pertempuran besar Gurun Utara dan tidak diumumkan. Ada banyak gosip beredar di istana. Menurutmu, apa yang sedang dia rencanakan? Masih bisa rencana apa lagi? Orang yang ingin dia tekan hanyalah Xianlai. Posisi jenderal pengawal sedang kosong. Semua yang punya niat buruk di istana terus mengincar dengan ketat. Kamu sungguh mengira dia bisa sehati denganmu? Putri Agung berniat membiarkan Xianlai menjaga pasukan perbatasan. Yunchong adalah pertahanan perbatasan terpenting bagi dinasti Chu. Dan dia orang yang dipilih sendiri oleh ayah dan paman Chong. Namun dia bermargasi. Teng Yi selalu mencegah keluarga Si memegang pasukan militer. Terlebih lagi, itu benteng pertahanan prefektur Yunchong. Oleh karena itu, aku harus merobek celah ini di dalam sidang istana. Guru Besar Teng, kenapa tidak ada penghargaan untuk Xianlai dalam pertempuran besar melawan Gurun Utara? Menerobos lembah Yingcui, memberikan pukulan berat pada Raja Gurun Utara. Bukankah itu jasa yang paling besar? Terlebih sebelum Jenderal Chu meninggal, dia merekomendasikannya sebagai kandidat paling tepat meneruskan posisi Jenderal Pengawal. Tugas jenderal pengawal sangat penting. Pengangkatan istana tidak bisa ditentukan begitu saja. Jika jabatan diwariskan, orang yang paling cocok untuk pimpin pasukan adalah Putri Agung. Sayang sekali Putri Agung tidak bisa. Tentu saja harus ada orang lain yang menggantikannya. Lagi pula, pada saat itu Putri Agung mengangkat Xianlai sebagai komandan pengawal kerajaan. Tapi dia meninggalkan tugas tanpa izin. Menurut hukum, dia harus dihukum mati. Untuk apa bicarakan tentang penghargaan? Apa Guru Besar masih ingat? Jika bukan karena Xianlai yang menyadari pergerakan tidak biasa di Xiaonan, saat ini pedang Xiaoxun sudah berada di leher Kaisar. Kenapa Guru Besar bersikeras menyalahkan Komandan Shi? Meski Putri Agung menginginkan saya mati, saya juga tetap harus mengatakannya. Hukum bagaikan gunung, tidak bisa dihapuskan dengan mudah. Xianlai menentang titah Kaisar adalah kenyataan. Jika tidak dihukum dengan tegas, takutnya akan ada banyak orang yang meniru. Dan itu akan mengacaukan tatanan istana. Lalu bagaimana menurut Guru Besar? Berdasarkan kesalahannya, dia harus dihukum mati. Adik ke-9 telah kembali ke ibu kota. Namun yang aneh adalah, dari pukul Yu 2 hari lalu hingga pukul Z malam tadi, tidak ada jejak Xianlai. Orang-orang kita juga kehilangan jejaknya. Ini menjadi menarik. Dia tidak mendampingi di sisi Chu Chao, tapi memilih untuk bertindak sendirian. Pasti ada hal besar yang terjadi. Namun tidak masalah. Terus awasi saja dia. Bagaimana situasi di rapat istana? Tuan Muda ahli prediksi, pagi ini mengaku sakit dan tidak muncul. Terjadi perubahan di sidang.
Putri Agung meminta penganugerahan posisi jenderal pengawal untuk Xianlai. Bagaimana reaksi guru besar? Guru besar menentang di tempat. Dia mengatakan bahwa Xianlai meninggalkan tugasnya dan harus dihukum mati. Jika guru besar membunuh adik ke-9, Putri Agung tentu saja tidak akan tinggal diam. Jika Putri Agung memberikan penghargaan pada adik ke-9, kekuasaan militer keluarga Shi akan makin besar. Benar-benar situasi dilema yang sulit. Ada satu masalah lagi. Teng Yi mengadakan pertemuan rahasia dengan Xiaosun. Semuanya dilakukan di tengah malam. Menarik. Guru besar Teng yang biasanya pandai menilai situasi, mengapa kali ini bersikeras menggenggam sesuatu yang tidak berguna? Jangan-jangan Xiaosun masih ada rencana cadangan. Apa kita harus lakukan tindakan pencegahan? Dengarkan saja dulu. Jangan sampai membuat musuh waspada. Baik. Putri Agung tiba! Putri Agung, Tuan muda ketiga, kesehatan itu penting, tidak perlu sungkan. kondisi penyakitku ini juga tidak bisa luput dari pandangan Putri Agung. Putri Agung berkenan datang ke kediamanku. Silakan duduk di sini. Putri Agung, adik ke-9 memang sangat penting di dalam hatimu. Namun apa kamu sama sekali tidak takut Teng Yi memanfaatkan masalah ini? Bagaimanapun Xianlai itu adik kandungmu. Teng Yi sudah berteriak-teriak ingin membunuhnya. Tapi kamu masih berpangku tangan di sini. Putri Agung benar-benar telah salah menuduhku. Aku sebagai seorang kakak, berapa banyak urusan yang sudah kutanggung untuk adik ke-9. Keluarga Xia adalah klan bangsawan selama 100 tahun. Tidak bisa setiap saat mempertaruhkan nyawa seluruh klan demi sikapnya yang semena-mena, benar kan? Aku ingin menyelamatkannya lebih dari siapapun. Namun kali ini, aku juga tidak berdaya. Benar-benar ucapan yang bagus. Kemampuan sandiwara Tuan Shi ini sudah sama hebatnya dengan keahlian bermain catur. Bicara mengenai menanggung urusan untuknya, jelas-jelas tahu bahwa adikmu tidak pernah membakar Desawi. Tapi mengapa kamu diam-diam mengizinkan kesalahan ini dilemparkan padanya? Kamu hanya ingin menggunakan tali ini untuk mengikat serigala keluarga Shi yang paling pandai menggigit. Kamu mengetahuinya? Bagaimanapun juga, Xianlai memegang kekuasaan militer juga punya keuntungan bagi keluarga Shi. Kuharap Tuan ketiga Shi tidak segan memberikan dukungan suara. Orang ini tetap saja sudah berubah. Kenapa belum tidur? Tidak ingin tidur. Begitu menutup mata langsung teringat guru besar yang marah-marah di sidang hari ini. Dia bilang paman harus dibunuh, tapi aku tidak ingin membunuh paman. Tenang saja. Di sidang istana besok, kakak pasti akan membuat semua orang tahu siapa yang patut dipercaya. Kakak punya solusinya. Besok kamu akan mengetahuinya. Tidurlah. Kamu sudah kembali.
sudah kembali. Kamu berhasil menemukan petunjuk. Berhasil menemukan beberapa urusan lama dari desa Wei. Tapi melibatkan masalah yang sangat luas. Masih butuh penyelidikan yang lebih dalam. Ada hubungannya dengan serpihan wadah minyak tanah yang kamu kirimkan. Kamu kembali ke Kaoyang untuk memeriksa racun pembakar darah. Bagaimana bisa melibatkan desa Wei? Di dalam gudang obat keluarga Si, aku tidak menemukan racun pembakar darah. Tapi aku tidak sengaja menemukan bahwa si Yanfang menggunakan sejenis obat untuk mempertahankan nyawa seorang anak kecil. Anak kecil? Siang? Meskipun aku masih belum menemukan tempat persembunyian Xiang, aku percaya kalau Xiang pasti masih hidup. Alasan kenapa si Yanfang menyembunyikannya juga pasti berhubungan dengan peristiwa kebakaran tahun itu. Di atas serpihan wadah minyak tanah itu, tercetak nomor identitas dagang prefektur Xiaonan. Minyak tanah ini jelas berasal dari prefektur Xiaonan. Tapi tanda yang ditinggalkan di tempat kejadian milik Benteng Changmo. Cara memfitnah ini rasanya terlalu jelas. Maksudmu, ada yang ingin memanfaatkan kebakaran untuk memaksa ibuku keluar? Rahasia besar apa dari Benteng Changmo yang membutuhkan aksi sebesar ini? Itu pasti status ibumu sebagai jenderal wanita Gurun Utara. Jika memang ada orang yang ingin meminjam api ini untuk memancing istana menyelidiki Benteng Changmo, status ibumu pasti akan terbongkar. Kejahatan ayahmu membohongi kaisar tidak akan bisa lolos, pasti akan dihukum dan dipindah tugas. Orang ini pasti Raja Gurun Utara. Rencana yang saling berkaitan erat ini mana bisa terlaksana tanpa orang dalam yang membantu. Tapi tindakan Xiaoxun di tahun itu diatasi dengan bersih. Aku masih butuh bukti yang pasti. Apa ada hal yang bisa kulakukan? Ciao. Masalah ini melibatkan hal yang sangat luas, berhubungan dengan ibumu, dan juga melibatkan asal-usul dirimu. Jadi jangan melakukan apapun. Jika sampai ketahuan, akibatnya akan sangat fatal. Ciao. Kasus Desa Wei sangat penting bagi kita berdua. Aku pasti akan selidiki kasus ini sampai tuntas. Tapi akan kuselidiki dengan hati-hati. Tidak akan membuat si Yanfang menyadarinya. Ciao. Aku sudah dengar urusan di sidang istana. Jika kamu bersikeras membelaku, guru besar pasti akan mengungkit masalah aku meninggalkan tugas. Mungkin dia akan memaksamu mundur ke harem. Kamu pantas dapat jasa militer. Dulu aku hanya ingin gugur di medan perang sebagai prajurit dan meninggal dengan cepat. Sekarang aku hanya ingin hidup lebih lama untuk melindungi keselamatan seseorang. Siapa orang itu? Jenderal Shi? Coba katakan dengan jelas. 一天一天走过旧山川，一遍一遍望进古城汉，金戈铁马回看，你在归途彼岸。一页一页数着，数着满一年一年，相聚太短暂，情深缘浅，何苦都那么难。我和你风雨共悲欢， Apa kamu akan memohongi? 有一份相知的羁绊，两个人温暖又孤单。 Tidak akan. 这来世相 Ciao. 拥未完， Atas nama Dewa 说 Bulan, 这人间多聚散。 selamanya tidak akan. 我贪了世事太无端，一个人寂寞的勇敢，千里之外另一个人，也是有所感。 Ayahku berharap kamu mengambil alih pasukan perbatasan. Apa kamu bersedia? Demi dirimu dan jenderal, aku tidak akan menolak meski harus melawan bahaya. Tapi kau harus berjanji padaku.
tidak boleh lagi mengambil risiko sendirian untuk pergi dan berurusan dengan Teng Ye di sidang istana besok. Biar aku yang memperjuangkannya. 我和你风雨共悲欢，有一份相知的羁绊，一个人寂寞的勇敢，千里之外另一个人，有心有所感。 Saya memohon lagi untuk merekomendasikan Liang Qiang. Tidak boleh. Putri Agung berulang kali ikut campur. Itu merupakan pantangan bagi Harim. Saya mohon kepada Putri Agung untuk mundur ke kediaman Putri Agung dan tidak lagi mencampuri urusan sidang istana. Saya Xian Lai, memberi hormat pada Kaisar, memberi hormat pada Putri Agung. Saya bersedia membuat perjanjian militer. Dalam waktu setengah tahun, akan memenggal kepala Raja Gurun Utara. Jika tidak berhasil, akan dihukum sesuai hukum militer. Tuan Si, apa kamu juga setuju? Yan Lai sudah memiliki tekad ini. Sebagai kakak tentu saja akan membantu sekuat tenaga. Putri Agung, tidak boleh. Jika Gurun Utara mengerahkan pasukan karena ini, wilayah perbatasan pasti akan kacau, tidak bisa berperang lagi. Pandangan seorang penakut, jika mampu penggal kepala rajanya, bukankah itu akan jadi keagungan negara kita? Aku mengizinkannya. Mulai hari ini Jenderal Si akan jaga prefektur Yuncong dan menerima plat jenderal pengawal. 断肠苦枝残烧，衔泥沼，平遥生云霄，摘下傲骨血肉成鞘。星火在缝隙间熬，烈焰中咆哮，把寒夜烧出破晓。命运困我于囚牢，也不想向人低头。求饶，总是有光渺渺，我自桀骜，浮游鱼肚沧海，不问今朝，不问结局，我一心我道，无需路遥，流萤生于浮草，也要燃烧，指尖冲破天光一道，让这满身伤痕成为我心的骄傲。宫阙九重暗角，只为与人笑，纷纷扰扰，人间惊鸿把你照照。星火在缝隙间熬，烈焰中咆哮，把寒夜烧出破晓。命运困我于囚牢，也不想向人低头。求饶，总是有光渺渺，我自桀骜，浮游鱼肚沧海，不问今朝，不问结局，我一心我道，无惧路遥，流萤生于浮草，也要燃烧，指尖冲破天光一道，让这满身伤